Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Sebelum kita masuk ke analisis, izinkan saya menyampaikan duka terdalam untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang hari ini sedang berduka, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan masa depan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengganti kehilangan kalian dan justru karena itulah saya membuat video ini. Karena banjir yang melanda Sumatera itu bukan hanya bencana alam, itu adalah luka kebijakan. Luka yang muncul dari keputusan yang salah, izin yang longgar, pengawasan yang lalai, dan menteri-menteri yang selama bertahun-tahun dibiarkan tidak tersentuh, meski rakyat yang membayar akibatnya dengan nyawa. Maka hari ini izinkan saya untuk tidak sekedar mengomentari politik. Saya mempertanyakan sesuatu yang menyangkut hidup dan mati rakyat Indonesia. Kalau presiden tidak berani memecat menteri-menterinya, padahal rakyat sudah jadi korban, lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena Indonesia sedang dipaksa menonton drama paling absurd. Menteri-menteri bermasalah, kinerja kementerian kacau, rakyat berduka dan marah, DPR ribut, tapi presiden diam saja. Dan ini bukan diam karena tidak tahu, ini diam karena terlalu banyak yang harus dijaga. Jatah partai, jaringan kekuasaan, dan posisi 2029. Apalagi kita bicara bukan sembarang menteri. Bahlil, Menteri ESDM, Tata Kelola Perizinan Energi, konflik kepentingan, dan kini ia juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, kegagalan tata kelola kawasan hutan, izin, dan juga Sekjen PSI yang sekarang diketuai putra presiden sebelumnya. Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, diduga lalai mengawasi das yang menyebabkan kerusakan parah di Sumatera. Zulkifli Hasan, Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan, rekam jejaknya di Kehutanan 2009-2014 itu adalah alih fungsi jutaan hektar hutan dan viral ditegur Harrison Ford dalam dokumenter internasional. Banjir Sumatera itu bukan sekadar bencana alam, itu konsekuensi politik dari kebijakan kehutanan yang salah selama bertahun-tahun. Ratusan meninggal, ratusan hilang, jutaan kehilangan rumah dan harta. Dan malah di tengah tragedi itu, menteri masih bisa berfoto-foto angkat beras 3 kilo untuk pencitraan. Kenapa? Menteri yang bertanggung jawab atas tragedi ini tidak juga dipecat. Mari kita jawab dengan analisis hukum tata negara, politik kekuasaan, dan opsi konstitusional rakyat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Komentar Kitty Kirana akan terus membongkar kebijakan publik Indonesia yang benar, yang salah, dan yang sengaja disalahgunakan. Mari kita mulai dari dasar. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 17 Undang-Undang 1945, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Titik. Tidak ada syarat, tidak ada prosedur, tidak ada negosiasi. Artinya DPR tidak bisa memecat menteri, partai tidak bisa memecat menteri, koalisi tidak bisa memaksa presiden. Dalam teori tata negara ini disebut prerogatif eksekutif murni. Presiden bisa memberhentikan menteri kapan saja, bahkan tanpa alasan. Secara normatif, presiden punya kekuasaan absolut. Tapi secara politik, itu cerita berbeda. Di atas kertas, presiden bebas. Di dalam praktiknya, presiden terikat. Terikat apa? Jatah politik partai koalisi, ancaman retaknya dukungan legislatif, balas budi pemilu, dan negosiasi menuju 2029. Inilah ironi presidensialisme Indonesia. Prerogatif dan kekuasaannya kuat, tetapi keberaniannya lemah. Kekuasaannya ada, tapi tidak dieksekusi. Presiden tahu negara dalam krisis kebijakan, tetapi menjaga relasi politik justru dianggap lebih penting. Dan saat presiden ragu, pemerintahan lumpuh. Banjir tidak tertangani, polusi meningkat, kebijakan kacau. Sementara menteri-menteri yang tidak capable tetap duduk manis di kursi kekuasaan. Dan sebagai Gen Z yang udah letih ngelihat negara seperti ini, jujur kadang aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Tapi ternyata ada cara lain. Nah, kalau presiden tidak berani, apa yang bisa dilakukan publik dan DPR? Pertama, DPR memang tidak bisa memecat menteri, tapi bisa mengunci presiden dengan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Yang paling kuat adalah hak angket menurut pasal 79 Undang-Undang MD3. Tidak memecat secara hukum, tapi menghukum secara politik. Angket bisa membuktikan maladministrasi, menyeret menteri ke ruang sidang terbuka, mengoyak reputasi politik, dan memberi rekomendasi resmi agar presiden memecat menteri. Pola seperti ini pernah terjadi di angket Senturi tahun 2009 dan angket KPK tahun 2017. Dan minggu lalu Komisi 4 DPR itu sudah menyemprot Raja Juli Antoni secara terbuka. Itu sinyal tekanan kepada pemerintah, tetapi sebagai rakyat saya tidak mau terlalu berharap. Mengutip advokat Mercy Sihombing yang pernah fit and proper test di DPR, DPR itu sering garang di depan kamera, tapi loyo di belakang meja. Relasi DPR dan pemerintah di Indonesia itu seringkali bukan pengawasan, tapi persekongkolan. KKN berjalan bukan karena rakyat bodoh, tapi karena DPR dan pemerintah saling menjaga.
maka rakyat tidak boleh berharap DPR akan benar-benar memperjuangkan pemecatan menteri-menteri ini. Yang kedua, rakyat bisa menggunakan tekanan politik konstitusional melalui kampanye publik, video seperti ini, advokasi NGO, membuat hashtag nasional, petisi kebijakan, liputan media, aksi sosial. Targetnya satu, membangun opini bahwa menteri tidak kapabel harus dipecat. Jangan berharap menteri akan mundur sukarela. Rasa kenegarawan itu langka. Mengaku salah hampir tidak pernah terjadi. Tapi kalau tekanan publik cukup besar, presiden pun tidak punya ruang untuk mengabaikan. Yang ketiga, mekanisme etik dan administratif. Rakyat bisa melapor ke ombudsman untuk maladministrasi, melapor ke KPK untuk potensi korupsi perizinan, menekan institusi audit internal pemerintah. Semakin banyak laporan, semakin mahal biaya politik untuk mempertahankan menteri bermasalah. Tapi sebelum kita coba gali celah hukum lain, klik like, subscribe, dan komen pendapat kamu. Biar algoritma YouTube tahu masyarakat Indonesia peduli kebijakan, bukan cuman drama artis. Tapi memangnya ada celah hukum lain? Ada. Yang pertama, judicial review. Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung tidak bisa memecat menteri. Tapi jika banyak kebijakan menteri tersebut dibatalkan, banyak peraturan menteri ditarik, maka legitimasi menteri runtuh dan presiden dipaksa untuk mengambil tindakan. Yang kedua, hak angket dengan rekomendasi politik. Angket bisa memberi jalan keluar yang diplomatis. Untuk menjaga stabilitas, DPR meminta presiden mengevaluasi menteri terkait. Ini rekomendasi bukan perintah tapi tekanan politiknya nyata. Yang ketiga, tekanan sosial atau social accountability. Dalam banyak kasus, tekanan publik lebih efektif daripada tekanan konstitusional. Ketika dunia usaha menolak, masyarakat adat menolak, lingkungan rusak, harga pangan naik, presiden tidak bisa berpura-pura terus untuk tidak mendengar. Amerika Serikat, Filipina, Brazil, semuanya presidensial, semuanya punya pola sama. Presiden memecat menteri, tapi keputusan itu terjadi setelah tekanan publik dan investigasi parlemen menjadi tidak tertahankan. Presiden selalu melihat arah angin, dan angin itu bertiup dari rakyat. Jadi siapa sebenarnya yang bisa memecat menteri? Jawabannya kini makin jelas. Secara hukum presiden, tapi secara politik rakyat. Jika rakyat menolak, jika legitimasi presiden terancam, jika kegagalan menteri membuat presiden ikut tercoreng, maka presiden harus bertindak. Dalam politik demokratis, rakyat adalah sumber keberanian presiden. Karena kekuasaan datang dari konstitusi, tapi keberanian datang dari legitimasi. Dan kalau kamu belajar sesuatu hari ini, klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Dukungan kamu sangat berarti untuk edukasi kebijakan politik masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal Bahlil, bukan soal Raja Juli, bukan soal Hanif, bukan soal Zulhas. Ini soal satu hal, apakah Presiden Republik Indonesia masih memimpin negara ini atau hanya menjaga kursi dan koalisinya? Konstitusi sudah terang benderang, presiden punya hak prerogatif absolut untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Tidak butuh izin partai, tidak perlu restu DPR, tidak harus tunggu bencana dulu. Tapi hari ini rakyat dipaksa melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada banjir, lebih mematikan daripada polusi, dan lebih merusak dari izin-izin ngawur. Pemerintah yang kehilangan keberanian menegakkan etika jabatan. Dan saat presiden tidak menggunakan kekuasaannya, kekuasaan itu berubah menjadi beban. Beban untuk rakyat yang meninggal, beban untuk keluarga yang kehilangan rumah, beban untuk masa depan yang dikorbankan demi stabilitas politik palsu. Karena itu pertanyaannya bukan lagi siapa yang bisa memecat menteri. Pertanyaannya adalah apakah presiden masih berani menegakkan standar kepemimpinan atau justru standar negara ini ikut jatuh karena presiden membiarkannya jatuh. Dan kalau presiden memilih diam, kalau presiden memilih aman, kalau presiden memilih tidak menyentuh menteri-menteri yang mempermalukan negara, maka rakyat akan menyimpulkan satu hal yang paling menakutkan bagi seorang kepala negara. Bukan menterinya yang tak layak menjabat, tapi presidennya yang tidak lagi layak memimpin. Jadi saya ulang sekali lagi, apakah presiden berani menunjukkan bahwa ia masih pemimpin atau kita sedang menyaksikan negara ini kehilangan keberanian, tepat di tangan orang yang seharusnya menjaganya?